Awal-awalannya itu ada petir yang besar, suara petir yang besar itu ya. Biasa kan kita kalau di kompleks tuh bergabung lah sama teman-teman, saling mengasuh gitu kan. Pada lari, pasti berhamburan kalau mendengar petir suaranya kenceng kan, sambil berteriak gitu, Allahu Akbar. Ada yang bilang Astagfirullah gitu. Pokoknya intinya menyebut asma Allah gitu loh. Terus ada teman saya yang nanya gitu, dia kok kamu diem aja katanya, nggak ikut berdoa katanya. Saya nggak ngerti harus doa apa gitu. Memang kamu agamanya apa? Ditanyakan gitu. Ya agama saya Katolik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiah ya. Saya berasal dari agama Katolik gitu ya. Tadi awal mulanya itu saya memiliki anak 3 gitu ya, perempuan 2 dan laki-laki 1 gitu ya. Alhamdulillah daripada besar-besar gitu ya. Jadi awal saya proses masuk Islam itu seperti apa gitu. Itu sih sebenarnya ada cerita tersendiri ya gitu ya. Jadi dulu ketika saya jujur ya, saya itu tidak sekolah gitu ya, karena memang kondisi ekonomi orang tua saya yang tidak punya gitu ya. Jadi memang kehidupan yang sangat bisa dikatakan miskin gitu ya. Jadi membuat saya itu tertuntut atau dituntut harus merantau gitu ya. Jadi usia saya ketika sudah lulus SMP itu sebenarnya ada dari pihak gereja itu, pastor gitu ya, akan menyekolahkan saya ke jenjang SLTA ya, tingkat atas ya gitu. Tapi karena memang qadarullah mungkin ya, saya harus tidak sekolah dan saya harus lumpat segoro kalau kata ibu saya itu nyebrang lautan gitu, dan saya harus hijrah ke sini ya, ke Jakarta Bogor ini. Dan itu awal kisah saya kenapa saya bisa jadi mualaf gitu ya. Awal ceritanya itu dulu saya itu bekerja di Jakarta gitu ya. Pekerjaan saya juga karena memang tamatannya hanya SMP ya, tidak jauh dari di rumah tangga, tapi saya sebagai babysitter, dan babysitter pun saya sekolah dulu gitu ya. Dulu saya sekolah kursus gitu ya, dan saya pun bayarnya mahal gitu. Jadi memang saya juga ada resmi piagamnya, ada kayak ijazahnya gitu. Jadi nggak cuman semata-mata sekolah ngasuh gitu, nggak, tapi memang kita sekolah benar-benar sekolah resmi gitu ya. Awal-awalannya itu ada petir yang besar, suara petir yang besar itu ya. Biasa kan kita kalau di kompleks tuh bergabung lah sama teman-teman, saling mengasuh gitu kan. Pada lari, pasti berhamburan kalau mendengar petir suaranya kenceng kan, sambil berteriak gitu, Allahu Akbar. Ada yang bilang Astagfirullah gitu. Pokoknya intinya menyebut asma Allah gitu loh. Terus ada teman saya yang nanya gitu, dia kok kamu diem aja katanya, nggak ikut berdoa katanya. Saya nggak ngerti harus doa apa gitu. Memang kamu agamanya apa? Ditanyakan gitu. Ya agama saya Katolik. Jadi dalam agama saya itu tidak ada doa-doa khusus. Jadi adanya ya hanya doa Bapa kami yang setahu saya gitu ya. Beda dengan di agama Islam ini gitu. Kalau agama Islam ini sampai mau buang air kecil pun ada doa-doanya gitu. Tapi alhamdulillah saya memang dari kecil nama saya sudah Dia ya, tapi bukan Saadiah, tapi Sudiah ya. Jadi sudah saya tidak ganti nama lagi, cuman memang baptis saya Margareta tidak saya bawa gitu. Alhamdulillah juga tidak masuk di ijazah, jadi saya tidak perlu ganti nama gitu. Beda dengan adik saya juga mualaf, tapi adik saya ada namanya Kristina. Jadi tetap terbawa sampai di ijazah gitu ya. Itu awalnya ya. Jadi saya merenung dan saya mulai mencari-cari buku Islami gitu ya. Walaupun hanya sekedar baca-baca sepintas, dan itu pun masih takut gitu ya, masih ada rasa khawatir gitu. Apa iya sih gitu, Islam itu indah kata saya gitu, kok sampai katanya ada doa-doa selain, maksudnya kemanapun gitu ya, maksudnya mau keluar rumah semuanya dijelaskan itu ada doa-doanya gitu. Dan itu yang awalan-awalan saya mulai tertarik masuk Islam. Didukung lagi
dengan perkataan saudara saya itu, sepupu saya itu memang keluarga dari paman saya memang muslim ya gitu, mengatakan katanya ketika kamu hidup di dunia dengan beragama Katolik, kamu rugi kalau tidak kaya, katanya gitu. Kamu boleh berbuat apapun untuk menghasilkan uang karena kamu tidak memiliki surga, katanya seperti itu. Surga kamu hanya di dunia, sementara kamu tidak memiliki surga di akhirat. Itu lagi yang membuat saya menjadi semakin berpikir keras, apa benar gitu emang jalan saya harus masuk Islam itu ya. Ini saya kalau udah cerita gini merinding banget, astagfirullah ya Allah ya Rabbi. Lambat laun itu nggak hanya setahun 2 tahun ya Mas, setelah saya mendengar cerita-cerita dari sahabat, dari saudara gitu, saya tetap masih mencari-cari gitu, dan pada akhirnya saya berniat karena Allah ya, bukan karena suami, bukan karena sahabat, atau bukan karena siapapun gitu. Ini murni hidayah dari Allah. Saya bersahadat itu di tahun 2000, tepatnya tanggal 28 April gitu ya. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. 20 apa 28 nih, pokoknya di bulan April tahun 2000 itu saya itu inget banget itu ya. Terus tapi ada kisah yang menarik gitu ya. Sebelum saya masuk Islam itu, malam hari sebelum paginya saya bersahadat itu di hari Jumat itu, saya bermimpi gitu ya. Mimpi saya itu yang kalau menurut saya tuh sangat aneh gitu ya. Jadi ketika di tempat yang sangat sepi itu ada seperti jin gitu ya yang mengejar-ngejar saya, mau menangkap saya gitu. Sementara saya sudah tidak punya, pasti buntu gitu ya, tidak punya jalan, terus saya mau minta tolong ke siapa gitu. Sementara di situ udah lahan yang sangat gelap gitu ya, luas tapi gelap gitu. Terus saya lari sekencang-kencangnya, tapi jin itu tetap mengejar saya di belakang saya. Dan tiba-tiba ada suara yang membisikkan gitu. Kamu ucapkan salam, assalamualaikum, katanya, ke depan itu niscaya nanti yang menutupi kamu itu akan terbuka gitu ya. Terus saya benar mengucapkan assalamualaikum gitu. Itu tiba-tiba kayak ada sebuah jembatan gitu yang menjembatani, terus saya suruh masuk. Dan tiba-tiba si jembatan itu berdiri. Kan jembatan itu kan lurus ya, ambruk ya. Tiba-tiba berdiri dan menutup, dan akhirnya saya selamat dari kejaran jin itu. Itu nggak tahu ya itu istilahnya apa, cuman karena bawaan karena bahagia mau masuk Islam atau bagaimana, tapi itu menurut saya adalah suatu suatu hidayah memang yang sudah Allah berikan buat saya gitu ya. Jadi menjadi istilahnya pacuan, jadi menjadi keyakinan saya masuk Islam itu bahwa benar-benar ini sudah menjadi pilihan saya yang tepat gitu. Dan saya masuk Islam itu tidak ada yang istilahnya dari pihak keluarga itu yang melarang, tidak. Hanya saja sempat memang tidak disukai oleh pihak keluarga saya karena katanya saya itu membangkang gitu ya, karena dibilangnya murtad. Padahal bahasa murtad itu kan seharusnya dari Islam ke luar Islam ya, tapi ini bahasanya dari Katolik ke Islam dibilangnya saya yang murtad. Padahal sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Waktu itu kan belum ada HP Android kayak sekarang lah, zaman canggih gitu. Saya memang meminta izin mengirim surat kepada orang tua saya bahwa saya sudah bersahadat di Bogor gitu ya. Memang kedua orang tua saya tidak tahu, jadi saya meminta izin gitu. Awalnya adik saya itu yang tidak terima gitu, surat itu dia genggam, dia pokoknya dirobek-robek lah, itu dihancurkan gitu. Katanya pokoknya intinya saya pengkhianat gitu ya, tidak patuh menjadi apa sih namanya ya, kalau bahasa di Katolik saya sudah lupa gitu. Jadi kalau di Katolik itu kan ada ya anak-anak altar gitu ya, saya kurang begitu paham karena memang saya bukan di bagian situ, tapi intinya mas saya waktu itu aktif sih di gerejanya gitu waktu saya masih di Lampung itu ya. Terus saya selang beberapa bulan setelah saya sahadat itu saya pulang, saya pamit ya, maksudnya minta izin kepada orang tua saya. Kalau bapak saya sih no comment ya, alhamdulillah bapak saya emang orangnya baik gitu, tidak mempermasalahkan. Terus akhirnya saya izin kepada ibu saya gitu. Katanya gini ngejawabnya, semua itu anak gitu. Kalau memang sudah punya pilihan mau di agama Islam ya monggo, katanya. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan seperti itu. Nah alhamdulillah saya menjadi lega itu hati karena ternyata ibu saya mengizinkan gitu ya, istilahnya tidak marah lah gitu. Justru yang marah itu kakak sama adik saya. Walaupun alhamdulillah beliau sekarang juga sudah masuk Islam semua gitu ya. Jadi terus ada juga
kisah yang menyedihkan itu, ujiannya buat saya itu setelah saya masuk Islam itu luar biasa gitu ya, berat gitu. Kalau mungkin kalau bagi orang-orang yang yang masuk Islamnya hanya mungkin karena suami atau karena teman atau kenapa, itu mungkin akan mudah lagi itu untuk membuka hijab, berbalik lagi ke agama yang dulu gitu. Tapi alhamdulillah saya tetap istiqomah yang sudah Allah berikan gitu. Jadi setelah hidayah yang sudah Allah beri itu, saya akan berusaha jaga, walaupun dalam mungkin orang-orang tuh nggak tahu kondisi saya yang bagaimana, sampai saya nggak makan pun pernah mengalami gitu. Tapi saya nggak menjadikan itu sebagai masalah supaya terus saya kembali ke agama Katolik saya, itu enggak gitu. Jadi justru menjadi acuan saya bahwa Allah tuh menguji saya, sampai di mana kamu sanggup saya uji gitu. Katanya Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Ya berarti saya mampu diuji seperti ini dengan kondisi bapak sakit tumor yang waktu itu masih serba sulit lah gitu ya. Harus mengurus dari rumah sakit Lampung, Bandar Lampung itu ke rumah sakit di RSCM ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo gitu ya. Pokoknya dengan proses yang sangat luar biasa itu, benar-benar menguji keimanan saya gitu. Kalau mungkin kalau saya masih Katolik gitu, saya bisa minta bantuan ke gereja gitu ya, supaya ditolong, dibantu gitu, supaya bapak saya bisa dioperasi dengan baik gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu masih zaman Presiden Bapak SBY ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu memberikan Askeskin ya, kalau sekarang mungkin jam Kesda ya, jadi asuransi kesehatan masyarakat miskin gitu. Dan kita berusaha sama kakak-kakak saya itu untuk membawa bapak saya berobat gitu. Tapi qadarullah, karena memang kondisi bapak saya sudah yang sepuh ya, itu akhirnya bapak saya tidak lama itu meninggal. Tapi alhamdulillahnya sebelum meninggal bapak saya pun sudah masuk Islam gitu ya. Jadi bapak saya waktu itu saya ajak dialog gitu ya, berkaitan dengan secara pelan-pelan gitu dengan agama Islam gitu. Bapak saya bisa menerima, dan saya beritahu bahwa hanya Islam lah nanti yang umat Islam lah yang diterima di akhirat nanti gitu. Selain Islam sama Allah tidak diterima itu, bahasanya seperti itulah supaya bapak saya bisa menerima. Ya sudah katanya. Alhamdulillah itu bapak saya juga sahadatnya di sini ya, di Yayasan Al Utsmaniyah juga di Bogor juga, alhamdulillah gitu. Kalau saya di Indusemennya ya, di Asalamnya tuh Yayasan Indusemen itu saya sahadatnya. Tapi kalau bapak saya alhamdulillah ada di Utsmaniyah, Yayasan Utsmaniyah itu masuk Islam juga gitu. Alhamdulillah sebelum meninggal, kalau tidak salah itu 3 minggu bapak saya sudah sahadat, dan Allah panggil dan dimudahkan itu. Mudah-mudahan saya yakin bapak saya itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, karena prosesi pemakamannya masih secara Katolik gitu. Karena waktu itu yang saya tidak ada dukungan di belakang ya, untuk saya ngotot ke pihak keluarga saya yang di Lampung bahwa harus dimakamkan secara Islam, bahwa bapak saya udah Islam, itu berat. Karena memang bapak saya masih banyak pihak-pihak yang mendukung lah bahwa bapak saya itu masih Katolik gitu. Tapi saya pernah bertanya juga pada Ustadz, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau memang mau digali lagi, dimakamkan secara Muslim juga tidak apa-apa. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting doanya sudah sampai, karena bapak sudah bersahadat gitu ya. Bagaimana proses saya ketika habis syahadat itu ya. Jadi saya itu dulu setelah kerja di Jakarta, setelah saya masuk Islam, saya berpindah tuh. Karena memang ketika kerja di situ rata-rata kan pemiliknya Chinese ya. Dan Chinese itu rata-rata memang non-Muslim. Dan itu berkeberatan kalau saya mengenakan hijab itu. Dan akhirnya karena saya begitu syahadat itu sudah berhijab, walaupun belum bisa sempurna lah, masih istilahnya ya masih pakai tapi sudah menutupi, tapi mungkin belum sempurna sesuai dengan syariat gitu ya. Terus akhirnya saya bekerja di Kranji itu kalau dulu itu Mas, wartel ya. Saya pernah sempat kerja di wartel juga gitu. Nah di wartel itu karena saya dulu ketika Katolik punya pacar ya ceritanya ya gitu. Jadi malu kalau cerita kayak gitu. Tapi setelah saya masuk Islam, saya putus Mas. Itu benar-benar rasa suka, rasa itu terhadap apalagi non Muslim itu tidak ada gitu. Dan cerita pacar saya itu nyamperin lah ke Kranji tempat saya kerja itu, katanya dia pengen saya kayak dulu lagi, katanya pengen buka jilbab gitu. Mohon maaf saya sudah nggak bisa, karena saya sudah dipanggil sama Allah untuk memilih agama ini, agama Islam ini. Jadi saya sudah
perlahan-lahan mengikuti syariatnya gitu. Terus ternyata nggak nyaman juga Mas setelah saya kerja di Kranji itu, karena saya hanya sekedar sholat-sholat saja ya, belum belajar Al-Quran belum gitu. Akhirnya saya di privat sama Ustazah Sri Mariatun di Gunung Putri, beliau ya sampai sekarang masih ada. Nah itu saya ikut beliau tuh 3 bulan. Bener-bener saya belajar itu Mas di privat. Jadi saya tuh nggak tahu ya, dulu tuh akhwat, kalau sebutan akhwat untuk perempuan tuh akhwat ya gitu. Nah saya bilang gini, Umi kalau sudah seperti teteh-teteh itu yang gunakan baju istilahnya gamis dengan jilbab yang rapi panjang terus pakai kaos kaki, nanti bisa disebut ahwat katanya. Pada ngakak semua ya teman-teman semua itu pada ngakak gitu. Nggak gitu holah katanya, kalau tante kan saya dipanggilnya holah gitu, tante gitu katanya. Nggak begitu holah gitu. Jadi sebutan untuk perempuan itu yang maksudnya itu memang ahwat, untuk laki-laki itu ihwan. Nah kalau untuk ibu-ibu umahat katanya. Oh gitu ya, makanya hola di sini dulu, di privat dulu kita ngaji katanya gitu Mas. Dah terus saya tuh belajar ngaji Mas. Jadi ngajinya itu nggak Iqra 1 itu sampai selesai enggak. Jadi begitu Iqra 1 abata itu bisa dilompat ke Iqra 2, kedua nggak sampai selesai di 3 gitu. Kalau nggak salah ke sampai Iqra 6-nya itu hanya berapa hari gitu, dan saya bisa baca Al-Quran itu ya sebenarnya 3 hari itu sudah bisa, tapi untuk pendalamannya memang agak lama ya gitu. Tapi yang jelas dalam kurun waktu 3 hari itu saya sudah bisa membaca Al-Quran, walaupun dalam bahasa Arab itu kan yang di surat Al-Baqarah itu kan ada ya alif lam mim itu ya. Nah karena orang saya itu juga nggak paham, ustazahnya bilangnya hola kembali ke huruf awal katanya seperti itu ya, alif lam mim gitu. Ya saya kan bacanya lama ya Mas, karena ya saya nggak paham gitu. Dibilang kembali ke huruf awal, saya pikir apa gitu ya, nggak taunya karena memang tidak ada harokatnya ya gitu, tidak ada fathahnya, tidak ada itu, saya bacanya ya sudah gitu. Jadi semua alawa gitu, benar-benar itu cerita yang sangat sampai sekarang itu terkesan ya, tidak terlupakan gitu, sampai anak saya sudah pada besar-besar gitu. Jadi nanti mudah-mudahan itu bisa menjadi cerita ke anak cucu saya gitu, supaya dia tetap dalam sampai matinya pun dalam keadaan memeluk agama Islam itu. Karena setelah saya belajar agama Islam itu luar biasa memang. Kalau untuk harta saya tidak memiliki gitu ya, tapi alhamdulillah saya memiliki suami yang baik, anak-anak yang soleh-solehah gitu ya, yang istilahnya mau menerima kondisi orang tuanya yang orang tuanya tidak mampu gitu ya. Dan banyak itu teman-teman yang maksudnya teman-teman yang bukan ngaji gitu ya, yang teman-teman umum gitu, sebenarnya Mbak apa sih rasanya punya anak yang soleh-solehah katanya gitu. Saya juga kalau mau ceramah gitu kayak mau ngasih tahu kayak ustazah aja ceramah, padahal minim agama, sebenarnya bukan begitu. Jadi karena saya paham bahwa makanan yang haram itu akan membuat anak-anak kita itu menjadi ya itu agak-agak balelo kalau kata bahasa Jawa itu ya. Jadi ya saya berusaha untuk memberikan makanan kepada anak saya, makanan yang halal dan thayyib gitu ya. Ketika saya tidak memiliki uang tapi saya mampu beli beras, ya udah saya mendingan saya beli beras, saya masak, anak saya kasih makan dengan garam, ketimbang saya harus ngasih makan anak saya dengan daging ayam atau yang enak tapi saya harus nguntit dulu di pasar itu. Naudzubillah min dzalik, itu jauhlah dari pikiran saya. Jadi alhamdulillah ustazah yang dulu memprivat saya itu jadi mengajarkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama yang baik itu bagaimana itu, dan itu benar-benar tertanam di dalam hati saya gitu ya. Dan awalan saya senang menghafal Al-Quran itu kan di juz 30 ya. Juz 30 itu kalau kayak kulhu yang yang surat-surat pendek di belakangnya itu saya masih memang belum masuk Islam pun sudah sering mendengar ya, mau nggak mau sih tetap hafal gitu. Tapi kalau yang di awalan kayak di Anaba, Anaziat itu alhamdulillah saya sampai baru-baru masuk Islam tuh Anaba itu cepet ngapalnya, sampai sekarang itu yang masih ada di otak saya itu. Kalau Anaba itu saya nggak lupa, Anaziat juga masih, tapi begitu di juz 30 itu alhamdulillah sudah banyak yang saya hafalkan. Cuman karena memang mungkin dulu saya baru masuk Islam itu kan kata orang bilangnya baru lahir ya, bayi baru lahir suci katanya. Itu benar ketika menghafal surat Anaba itu, walaupun dulu masih pakai juz amma, karena saya juga belum begitu marojul hurufnya itu belum begitu inilah ya, karena saya belum belajar tahsin waktu itu. Jadi tapi alhamdulillah ketika yang penting kan hafal dulu ya. Ketika sudah hafal, kita udah tahu hukum tajwidnya, belajar tahsin, saya benahi bacaan surat An-Naba itu alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi ya minimal
tidak memiliki 29 juz, tapi satu juz yang saya miliki di juz 30 itu bisa menjadikan apa ya, katanya kalau memiliki anak yang penghafal Quran itu bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya gitu. Bisa jadi dengan satu juz yang saya hafal ini nantinya juga saya bisa memberikan mahkota kepada orang tua saya gitu. Dan saya juga berharap anak-anak saya juga, karena saya sekolahkan di pondok, juga bisa menjadi penghafal Quran dan bisa memberikan mahkota kepada kami gitu. Karena luar biasa itu nanti yang mungkin bisa masuk surga tanpa hisab ya gitu. Karena kita tidak tahu ya Bu ya, amalan apa yang bisa nanti memasukkan kita ke dalam surganya Allah gitu ya. Ibu saya juga alhamdulillah sekarang juga sudah, kalau ibu saya baru ya masuk Islamnya kayaknya baru 3 tahun kesini lah gitu. Karena sebenarnya ibu saya itu, walaupun ibu saya tidak memiliki pendidikan gitu, tapi ibu saya itu adalah Katolik yang taat. Jadi ibu saya itu benar-benar mencintai agamanya itu tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi dengan bahasa apapun yang kita berikan, dialog apapun yang kita berikan kepada ibu saya tetap bertahan di agama Katoliknya gitu ya. Sampai akhirnya saya hanya bisa minta sama Allah gitu, supaya ibu saya juga mendapatkan hidayah, bisa masuk Islam, kami bersama-sama dan bisa nantinya berkumpul di surga bersama-sama gitu ya. Terus dalam keseharian doa-doa saya itu saya minta supaya ibu saya juga dilembutkan hatinya untuk bisa menerima Islam dengan baik. Qadarullah memang bukan dari saya, ibu saya itu tertarik masuk Islamnya, ada tetangga saya itu yang orangnya alhamdulillah baik gitu, dan basic agamanya juga bagus gitu ya. Dia setiap lewat depan rumah itu ngeliat ibu saya itu duduk termenung sendirian gitu ya, karena anak-anaknya sudah banyak aktivitas masing-masing ya. Jadi ibu saya itu tidak punya teman gitu ya. Terus karena tetangga saya itu merasa kasihan gitu ya, akhirnya tetangga saya itu tergerak hatinya untuk mendekati ibu saya itu. Akhirnya diskusi, ngobrol-ngobrol gitu. Karena saya pernah bilang, Mbok, karena kita berbeda akidah, jadi doa yang saya kirimkan buat Simbo atau Simbo mengirimkan doa buat saya tidak sampai gitu. Nah itu bikin ibu saya sakit hati, katanya. Mana ajaran kok kayak gitu katanya, mana ada doa yang tidak sampai gitu. Karena memang ya ibu saya tidak paham itu tadi gitu. Dan akhirnya tetangga saya yang baik hati itu menjelaskan gitu ya, dikasih masukan lah gitu secara perlahan-lahan gitu, sampai berapa kali gitu ya mendatangi ibu saya gitu. Dan Idul Fitri 2000 berapa ya, pokoknya 3 tahun inilah ibu saya udah masuk Islam itu, ibu saya tiba-tiba bilang katanya, iya saya sudah dibilangin sama si ibu itu katanya, kasihan Mbah sendirian berbeda agama, nanti tidak ada yang mendoakan, dibilang itu. Jadi luluh juga, dan akhirnya ibu saya juga bersahadat di Idul Fitri tahun berapa ya, pokoknya belum lama lah kalau ibu saya masuk Islamnya gitu ya. Tapi saya juga punya kakak laki-laki, tapi kakak saya masuk Islam duluan, itu tahun 98 ya kakak saya masuknya. Kalau kakak saya mah lebih kepada ini ya, ikut istri gitu ya kalau kakak saya masuk Islamnya gitu. Tapi ya alhamdulillah walaupun seperti itu, tapi untuk sholatnya, untuk ini masih mau lah untuk beribadahnya gitu. Dan kalau kakak saya yang kedua, ini kan kakak saya yang pertama itu yang laki-laki ya, masuknya tahun 98. Kalau kakak saya itu waktu sahadat, sudah menikah karena suaminya itu sahadat Mas, udah itu di tahun 2001 kalau nggak salah ya, 2001 itu kakak saya sahadat. Tapi karena memang kakak saya itu Katolik yang yang fanatik ya, yang kuat gitu, akhirnya kakak saya tidak menjalankan sumpahnya tadi gitu loh, janjinya sudah bersahadat tadi gitu, dan akhirnya tetap perlahan-lahan masih ikut kegiatan di agama Katoliknya, walaupun kayak kelihatannya sih kayak mencuri-curi gitu ya, maksudnya nggak secara terang-terangan ke gereja, enggak gitu, karena memang suaminya Islam, tapi dianya belum bisa, kakak saya ini belum bisa mengakui bahwa agama Islam ini agama rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi ya saya sama adik saya, karena adik saya sudah masuk Islam di tahun 2006 ya, adik saya itu yang paling bungsu kan, jadi kakak saya 98 yang laki-laki, terus kakak saya yang perempuan ini berarti juga kakak saya baru setelah sahadat 2001 itu
masuk lagi Islam, bersyahadat lagi ini sekitar baru kisaran 2 tahunan sekarang inilah gitu. Dan alhamdulillah sudah belajar Iqra dan sekarang udah bisa ngaji Al-Qur'an itu. Terus saya tahun 2000 ya masuk Islamnya, dan adik saya ini karena menikah juga sebenarnya. Saya pun yang maksa itu supaya, karena saya takut gitu, saya tidak bisa mengislamkan keluarga saya gitu. Makanya saya berupaya bagaimana sih, nggak apa-apa deh, kamu nggak cinta sama orangnya, nggak penting kamu masuk nikah dulu di dalam agama Islam itu. Nanti insya Allah dengan secara perlahan-lahan bisa menerima gitu. Awalnya tidak bisa menerima. Adik saya ini bukan kontra lagi, pokoknya melawan gitu, menyalahkan, pokoknya semuanya tidak terima gitu. Intinya adik saya itu menyalahkan takdir yang sudah dia dapat gitu. Karena dia juga punya calon gitu, dulu calonnya itu orang Katolik yang termasuk mungkin ekonomi yang layak gitu, ekonomi yang baik, karena di keluarganya orang tuanya memang PNS gitu ya. Tapi seiring waktu berjalan gitu, saya carikan seorang guru ngaji ya, itu bahasanya murobi, kalau di kita itu bahasanya murobi. Awalnya juga kayaknya gimana ya, dia tuh tidak bisa menerima apa-apa materi yang disampaikan oleh murobinya itu gitu. Dan pada akhirnya semua saya pasrahkan kepada Allah gitu ya, supaya keluarga saya ini semuanya bisa masuk Islam itu. Dan akhirnya adik saya itu mau belajar ngaji itu belum lama juga adik saya memahami agama Islam itu secara kafah gitu ya, secara menyeluruh gitu. Jadi sekarang sudah paham gitu ya, bahwa ternyata memang hanya Islam yang Allah ridhoi. Gini, kenapa saya masuk Islam itu ibarat kayak makanan gitu loh. Jadi kalau makanan itu kan ada kadaluarsanya. Kenapa Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, kok nggak Nabi Isa gitu? Sementara ini Nabi Isa ini juga penyampai wahyu kan, menyampaikan risalah gitu. Tapi kenapa kok masih ada Nabi terakhir gitu? Nah itu yang saya bilang seperti makanan. Berarti agama ini sudah kadaluarsa, karena memang awalnya yang Allah turunkan dia tidak rusak, tapi karena sudah ada yang ikut campur tangan, merubah mungkin ya gitu, akhirnya ya memang rusak gitu. Jadi kayak makanan ya tidak layak dikonsumsi. Dan saya itu yakin menjadi keyakinan saya juga tuh awal-awal saya masuk ke Islam itu seperti itu. Jadi kenapa harus ada Nabi terakhir gitu ya, kalau memang Islam ini tidak benar gitu, bukan perintah dari Allah gitu ya. Karena saya juga pernah dulu membaca Alkitab itu ada bahwa nanti akan ada Nabi terakhir, itu saya pernah baca juga itu bukan Muhammad tapi Ahmad gitu. Nah itu pun menjadi salah satu acuan gitu, menjadi tambah yakinnya saya bahwa agama Islam yang saya pilih ini agama yang memang benar-benar ya benar gitu, tidak salah gitu ya. Jadi saya juga terus berusaha belajar, karena saya dulu pernah sempat dikejar-kejar sama anggota N11 atau apa ya, NII. Nah itu dulu pernah saya hampir saja masuk, karena dia tahu saya baru masuk Islam itu ya, baru masuk Islam tuh hampir itu saya hampir kepengaruh gitu. Itu memang Allah masih menjaga saya, karena saya minta penjagaan sama Allah gitu ya. Jadi saya sudah mencari nih orang yang ngajak saya ini ke tempatnya. Alhamdulillahnya orang ini nggak ada melulu gitu ya, sampai akhirnya terakhir saya dapat beritanya itu memang benar, beliau ini adalah yaitu NII itu yang kalau saya dengar kisahnya memang menyimpang ya dari ajaran agama Islam gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu pun saya sama Allah masih tetap dijaga ya, karena saya sudah dikasih hidayah, saya berusaha menjaganya seperti apa gitu ya. Hidayah yang sudah Allah kasih itu menjaga seperti apa ya, dengan kita nggak diam diri gitu loh di rumah terus berharap dikasih orang gitu, nggak bisa gitu. Karena saya memang kondisinya orang tidak mampu, bagaimana supaya kehidupan saya tetap berlangsung gitu, bisa berlanjut terus gitu. Tapi saya masih bisa ada dalam jalan dakwah ini gitu ya. Kalau misal kasarnya gitu ya, kita tidak memiliki makanan gitu. Kalau kita kan minta tolong malu ya gitu. Tapi kalau dulu gitu, misal masih ada yang bantu gitu ya. Misalnya nggak ada sih kalau di daerah saya misionaris mah nggak ada gitu ya. Yang Kristenisasi di daerah saya mah tidak ada. Tapi memang kalau itu mah sebenarnya bisa dibantu gitu ya, bisa itu sebenarnya. Cuman alhamdulillahnya saya tidak, saya tetap berjalan di atas agama ini ya, agama Islam ini. Jadi
justru saya menjadi semangat ketika Allah mengasih kondisi saya tidak memiliki apa istilahnya uang 2.000 perak pun saya pernah mengalami itu ya. Jadi suami saya dulu itu awalnya kerja di PT Banteng Pratama, itu apa perusahaan ban motor ya gitu. Nah beliau di PHK itu tahun 2006 ketika anak saya usia 8 bulan ya. Anak saya nomor 2 itu 8 bulan. Jadi otomatis karena katanya ada kesalahan, jadi pemutusan kerjanya sepihak. Jadi bukan PHK yang mendapat pesangon, bukan gitu. Jadi akhirnya suami saya perih mas hidupnya, jadi tukang ojek gitu ya, jadi penjaga isi ulang gitu. Sementara anak-anak saya masih kecil-kecil dan saya tidak punya keterampilan apapun gitu. Kejualan sudah, apapun yang untuk menyambung hidup saya udah lakukan gitu ya. Sempet pernah saya buka warung sembako gitu karena memang tidak ada tambahan modal. Yang buat modalnya itu jadi habis buat makan. Berhenti, cari lagi. Saya dagang gorengan gitu ya, dagang gorengan ternyata juga tetap aja gitu ya. Mungkin benar-benar Allah masih nguji saya masih mampu gitu ya. Lagi rame-ramenya tiba-tiba ada yang ikut jualan gitu ya. Otomatis kan karena saya di belakang begini, sekarang mah enak udah rame gitu. Kalau dulu di situ masih hutan semua, ini kan udah rumah semua ya, enak gitu. Kalau dulu kan masih hutan, saya ini paling pojok. Kalau sekarang saya tengah-tengah gitu, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya saya tapi mudah putus asa gitu ketika dagang gorengan, modal segitu-gitunya dibuat dagang tidak balik modal, ini udah buntu saya. Sementara suami saya pun tidak bisa memberi gitu kan. Akhirnya saya jualan jus buah waktu itu ya gitu, tapi butuh blender gitu kan, tapi saya nggak punya itu. Tapi alhamdulillah adik saya itu karena memang masih kerja sampai sekarang tuh di PT Indonesian Wakol ya, beliau yang suka menopang itu istilahnya kekurangan dari keluarga saya itu ya. Nah, terus pernah saya sampai berjualan baju, jualan apapun itu saya udah alami lah semuanya, sampai saya udah putus asa dan akhirnya Allah kasih mungkin itu ya jalan yang harus saya tempuh itu seperti itu. Jadi di pabrik saya tidak diterima karena nggak punya keterampilan. Kerja di toko-toko juga gajinya kecil tapi juga seharian gitu ya, tidak inilah gitu. Dan akhirnya Allah itu kasih kepada saya jawaban gitu ya, jawaban dari rasa gelisah saya gitu ya. Pasti kan namanya kita tidak memiliki uang, pasti kita rasanya memang uang bukan segala-galanya, tapi kalau kita tidak memiliki uang repot juga gitu ya. Jadi rumah depan saya ini, tetangga saya itu tiba-tiba ambruk. Itu awalan Allah memberikan mungkin jalan rezeki kepada keluarga kami gitu ya. Jadi suami saya ini sebenarnya dulu bukan tukang bangunan gitu, karena memang kerjanya di pabrikan gitu. Qadarullah memang mungkin itu takdir yang Allah berikan ya, itu roboh rumahnya gitu. Terus karena beliau panik dan beliau pun tidak mungkin tidak memiliki budget yang banyak gitu, akhirnya minta tolong. Dan itu awalan dari mulut ke mulut ya. Itu mungkin bilang ke sana itu, oh itu si Emas jadi tukang gitu. Terus alhamdulillah itu mulai membaik tuh ekonomi saya, karena memang benar ekonomi saya tuh benar-benar sangat terpuruk setelah suami saya di PHK itu ya. Setelah itu terpuruk lagi karena memang zamannya belum HP Android ya gitu. Jadi kita belum banyak channel lah untuk mencari loker atau lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi sekitar 3 tahun itu ekonomi kami itu turun lagi mas, turunnya dan benar-benar turun gitu, sampai untuk makan pun kita tidak ada. Di sana itu ada PT Intinusa mas, itu ada pembuangan limbah gitu ya. Limbah itu ada besi-besinya gitu ya, besi-besi yang memang sudah dibuang. Saya sempat mas itu sampai ke situ, saya mulung gitu ya, nyari supaya anak saya ini bisa jajan gitu. Itu sedihnya ya sebagai orang tua. Yang ketiga, di masa-masa anak-anak yang butuh gizi yang tercukupi gitu ya, tapi kami tidak ada rezeki ya untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak saya itu. Tapi saya tetap
saya tetap yakin gitu kepada Allah bahwa Allah tuh sebenarnya sayang kepada saya gitu. Bukan berarti saya setelah hijrah, saya dari jahiliyah ke ke yang lebih baik gitu ya, terus Allah buang tuh enggak. Itu ilmu yang saya dapat seperti itu. Nggak akan mungkin Allah itu membuang setiap hambanya yang mau meminta kepada Allah gitu ya. Ya udah, saya ikhtiar, saya berdoa sudah, ikhtiar sudah ya. Saya mampunya apa? Karena memang benar-benar suami saya itu sudah nggak ada pekerjaan gitu ya. Ngojek juga saingannya banyak gitu. Ditunggu, diarepin buat beli beras pun hanya dapat 2.000. Itu luar biasa bisa menyayat hati itu, karena walaupun memang saya masuk Islam itu tidak terlalu banyak dilarang ya, memang bisa dikatakan mudah lah saya masuk Islamnya dari pihak keluarga saya gitu. Kalau kiri kanan yang masih yang maksudnya masih Katolik ya terserah, yang penting keluarga saya tidak melarang, itu saya tetap masih bertahan gitu ya, sampai akhirnya saya harus bagaimana gitu ya kalau ekonomi kami terus seperti ini gitu. Dan waktu itu lahirlah anak saya yang ketiga itu dengan kondisi ekonomi masih tidak stabil gitu ya, namanya hanya tukang ojek gitu ya. Tukang ojek itu kan ya dapatnya ya nggak pasti gitu ya. Ya akhirnya ketika anak saya lahir itu ada teman yang baik hati gitu, Mas mau nggak kerja katanya, ini orang mau bikin rumah butuh tukang tapi budgetnya low katanya, rendah gitu, jadi supaya rumah tetap jadi, Mas tetap kerja gitu. Terima kata saya gitu. Itu mungkin memang rezeki kita. Kita mau minta rezeki yang istilahnya langsung jelok banyak juga nggak mungkin gitu. Semuanya butuh proses gitu. Ambil aja dulu gitu. Ya itu dari situ ternyata baru mulai sampai sekarang alhamdulillah suami saya jadi tukang bangunan gitu, dan saya bisa walaupun hanya mungkin universitasnya sih tidak universitas yang udah terkenal tapi tidak mahal gitu, saya bisa menyekolahkan anak saya. Saya juga bisa menyekolahkan yang 2 lagi itu di pondok gitu ya, alhamdulillah dengan hasil jerih payah kami ya. Mungkin untuk para mualaf yang baru atau punya sudah lama gitu, pesan saya ketika kita sudah memilih untuk kita menjadi seorang muslim atau menjadi pemeluk agama Islam, tolong berusaha bertahan dengan kondisi mungkin ekonomi yang mungkin kita tidak memiliki gitu. Jangan menjadikan ketika kayak batu loncatan gitu, pengen masuk Islam gitu, ternyata sudah masuk Islam begini-begini aja gitu. Nah itu berarti kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh kita ingin pindah gitu dari agama sebelumnya ke agama Islam itu. Jadi apapun kondisi atau ujian yang sudah Allah berikan, insya Allah itu akan menjadi pengangkat derajat kita gitu. Allah akan angkat derajat kita menjadi lebih baik gitu. Walaupun sebenarnya kata bahagia itu kan nggak harus dari harta gitu ya. Saya dikasih dengan suami yang baik, anak-anak yang soleh-soleh itu udah saya bahagia gitu ya. Kalau kayak orang kiri kanan saya itu taunya saya mah happy aja karena saya tiap hari pergi pakai motornya ya lumayan bagus lagi ya gitu. Jadi katanya tidak ada rasa sedih katanya. Berarti dan sering banget, banyak banget orang yang ke rumah itu pinjam uang sama saya. Itu saya kadang kayak disayat hati gitu ya. Orang pinjam uang, saya aja sekarang kagak pegang uang gitu ya. Itu bagaimana cara menjelaskannya gitu. Orang tuh nggak ada yang percaya kalau saya kan harusnya gitu lihat kondisi rumah saya seperti ini gitu ya, yang istilahnya, tapi saya bilang layak lah daripada saya ngontrak gitu ya, maksudnya masih harus bayarin walaupun seperti ini. Saya bersyukur banget gitu ya. Jadi pernah ada sampai ini tukang sayur, tukang jual namanya itu pokoknya tukang ikan matang gitulah ya, itu ke rumah katanya, teh punten ya saya minta tolong pinjam hari Jumat, janji Senin dibalikin sampai sekarang. Karena saya prinsipnya segala sesuatu yang sudah lepas dari saya itu berarti bukan milik saya, walaupun akad di awal hutang ya itu, karena memang beliau tidak lagi ke rumah dengan bahasa maaf tidak bisa bayar atau bagaimana, tapi saya tidak akan membebankan kepada yang meminjam. Jadi saya sudah mengikhlaskan supaya ketika nanti di akhirat pun beliau-beliau ini tidak terkejar oleh hutang itu, kasihan gitu ya. Dia juga mungkin memang kondisinya memang tidak ada. Saya yakin kalau beliau ada pasti dia akan membayarnya gitu ya. Jadi
jangan menjadikan ketika kita sudah benar-benar pindah hijrah ya, pindah ke Islam itu kondisi yang misalnya ini di ekonomi ya, biasanya orang kan diujinya di ekonomi ya, tidak memiliki apapun terus goyah gitu loh, terus gampang banget gitu lah, sama aja katanya begini, terus kita mendingan balik lagi ke sana gitu. Itu jangan, karena segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita harus jaga gitu ya. Apa sih namanya, hidayah itu, dan hidayah itu kalau menurut saya mahal sekali ya gitu. Jarang-jarang Allah pilih gitu ya orang yang banyak kan di luar sana yang non muslim banyak gitu ya, tapi nggak semua Allah pilih dapat hidayah gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu juga Allah kasih hidayah ke saya itu karena saya, kalau menurut saya itu bakti banget sama orang tua, ibu bapak saya, ibu saya terutama gitu. Jadi saya waktu lulus SMP terus saya langsung bekerja di Jakarta itu, jadi saya tidak pernah memiliki apa-apa. Uang yang saya dapat itu gaji semua, karena dulu ibu saya tuh rumahnya bilik, tahu bilik gak? Bambu ya. Saya berjanji dalam hati kecil saya itu, pokoknya saya cari uang sebanyak-banyaknya supaya ibu saya layak disebut orang gitu, karena rumah bilik itu kalau menurut saya nggak layak gitu ya ditempatin gitu. Terus saya berusaha kerja gitu. Jadi kalau kerjanya babysitter itu kan gaji utuh ya, semuanya ditanggung kan, makan, tempat tidur, semuanya lah. Jadi gaji kita bersih, dan saya gaji itu tidak ambil, saya kumpulkan. Dulu karena saya masih Katolik, jadi setiap Desember dong saya pulangnya itu. Dan saya pun sama bos saya itu juga ternyata ada juga katanya THR, sama-sama orang Katolik juga itu, yang saya waktu kerja itu sama orang Katolik, katanya ini THR kan buat kamu, katanya ini THR buat ibu kamu tuh. Baru saya pahamnya sekarang ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tunjangan hari raya itu bebas ya, siapa aja bisa mengasih, tapi kalau dia niatkan untuk sedekah, sayang gitu ya. Jadi sedekahnya ya tidak dapat kan, karena memang tidak ada dalam ini ya, tidak ada dalam tuntunan itu ya. Maksudnya menurut beliau sih ya masuk, sedekahnya diterima oleh Allah ya, bilangnya bahasanya kayak gitu, Yesus Kristus gitu, seperti itu kan kalau dulu seperti itu ya. Jadi intinya mau seberapapun yang dia sedekahkan untuk membangun masjid sampai masjid itu megah, itu sia-sia pahala yang sudah uang yang sudah dia keluarkan untuk pembangunan masjid itu. Karena saya dari begitu masuk Islam itu saya benar-benar belajar itu secara kafah ya. Saya belajar Islamnya nggak separuh-separuh gitu ya. Saya jadi mempelajari gitu arti kata sedekah itu apa, arti kata infak itu seperti apa, itu apa, dialokasikannya buat apa gitu. Jadi walaupun di pembelajaran agama saya yang dulu itu ya ada infak sodako itu ada, tapi bahasanya bukan infak sodako ya gitu. Tapi jujur saya tidak menemukan sebuah kalau kita beribadah kepada Allah itu benar-benar bisa interaksi kita ya, berkholwat kita ya, berdua-dua dengan Allah gitu. Ketika di malam hari itu ya, kita bisa nangis, kita bisa mencurahkan ketika sesaknya dada kita ini yang sudah memikul beban, padahal ternyata banyak yang lebih susah dari saya gitu ya, karena dia nggak punya, orang-orang itu nggak punya tempat tinggal, saya punya. Walaupun mungkin ekonominya saya seperti ini, tapi saya beras liter mah masih kebeli itu, walaupun ya hari itu aja beli beras itu. Tapi memang tidak banyak yang tahu, karena saya itu nggak mau kasih tahu, karena buat apa kalau hal-hal yang susah mah nggak perlu diceritakan gitu ya. Lebih baik kalau yang bahagia-bahagia mah kita ceritakan, kalau yang susah mah nggak perlulah gitu, karena bukan dikasih solusi gitu, nanti malah nambahin beban yang kita kasih curhatan gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk saat sekarang itu, kalau saya berbeda, karena saya bersyukur banget ya, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya itu, ya udahlah, alhamdulillah saya bersyukur dengan rezeki yang sudah Allah kasih. Kenapa hingga saat ini saya tetap istiqomah dalam agama saya ini, agama Islam ini ya, itu karena yang pertama saya yakin dengan pertolongan Allah, itu yang utama ya Mas. Jadi apapun kondisi sesulit apapun gitu ya, karena saya tuh pernah gitu ya, jadi coba sih gitu, sebenarnya nggak boleh ya coba-coba gitu ya, tapi coba sih iya, masa iya Allah akan membuang saya gitu ketika saya sudah minta gitu ya sama Allah. Dan ketika kesulitan saya yang paling sulit pun Mas, itu selalu memang nggak sekarang langsung dikasih sama Allah, beberapa kemudian hari gitu, beberapa hari kemudian tuh Allah kasih gitu. Makanya
ketika saya mengeluarkan nih misalnya, karena memang kalau dulu saya suka ikut apa Munasharah Palestina ya, apa sih bahasa, suka turun ikut demo-demo gitu kan, itu aksi-aksi gitu. Nah itu kan katanya ketika kita membela agama Allah gitu ya, biasanya apalagi sesama muslim yang di Palestina itu kan lagi dijolimin ya sama apa Zionis Israel gitu, yang terutama yang di Gazanya itu. Kalau memang kita tidak bisa apa berkontribusi dengan uang, minimal dengan doa katanya gitu. Tapi saya punya uang gitu, saya pengen ikut walaupun nggak banyak gitu. Dan waktu itu saya sumbangkan itu, nggak banyak sih sebenarnya, hanya 200.000 gitu ya. Saya ingat banget itu, gitu ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi pertolongan nanti di akhirat gitu, bahwa saya memang sudah membantu gitu loh saudara saya yang di Palestina yang di Gaza ya, terutama ya, yang lagi dizolimi gitu ya oleh Zionis Israel gitu kan. Terus tapi saya kondisinya nggak ada gitu loh, kalau saya sumbangin bagaimana gitu, tapi itu tarik ulur gitu. Tapi saya yakin dengan pertolongan Allah itu tadi gitu, jadi itu yang membuat saya tetap sikoh ya, saya tetap percaya kepada Allah tuh, pertolongan Allah itu pasti akan datang gitu loh, walaupun nggak gejlok tuh dari langit diturunin uang gitu ya. Nah itu yang pertama itu ya, saya yakin pertolongan Allah itu pasti datang, dan saya memang dari begitu awal masuk Islam itu sudah sama ustazah saya itu sudah dicarikan para murabi gitu ya. Jadi kalau murabi ini sudah mau pindah atau bagaimana, saya akan dicarikan lagi. Jadi supaya saya tidak putus gitu loh, tidak putus dalam sisi ibadah. Nih soalnya Mas, yang saya tahu selama ini nih, di sini rajin ngajinya gitu ya. Terus ternyata tiba-tiba suaminya di PHK gitu, dan karena nggak punya tempat tinggal, mau nggak mau harus pulang kampung. Dan biasanya itu mulai copot, pretel gitu ya. Yang awalnya mungkin sisi pakainya bagus ya seperti ini, karena lama tidak halakoh, tidak ngaji gitu ya. Awalnya sih kaos kaki, masih pakai gamis gitu ya. Ya nggak gamis, maksudnya atas bawah rok gitu ya. Terus lama gitu, karena nggak pernah ngaji, itu akan bisa terkikis gitu ya keimanannya itu dari sisi luar ya, maksudnya dari sisi pakaian gitu ya. Dan dulu kalau pakai jilbab kan tipis kita double ya, kalau ini kan lumayan tebal ya, kita nggak double gitu. Yang kalau yang tipis itu kita double dulu, kalau sekarang nggak. Yang Paris itu jilbab Paris ya udah pakai itu ada yang istilahnya yang seperti itu, karena memang karena sudah tidak dikelilingi sama para ustazah gitu ya. Jadi rohaninya tidak tersiram itu ya. Terus ilmu yang namanya manusia itu ke tingkat keimanan kan naik turun ya, pasti ada namanya futur gitu ya, turunlah keimanannya gitu. Saya juga sering mengalami keimanan yang turun itu, tapi saya buru-buru bangkit gitu loh. Ketika saya lagi ada masalah berat gitu, terus kok solusinya tidak terselesaikan gitu ya, itu membuat saya juga down itu. Tapi saya downnya nggak down total, tapi saya masih baca Al-Quran, tapi kalau satu hari bisa 1 juz, itu paling hanya setengah juz, kalau nggak berapa lembar itu. Terus ini hati saya itu kayak perang gitu loh, antara hati yang baik apa hati yang jahat itu nih. Lah ngapain kamu teh, usia udah istilahnya udah semakin bertambah gitu, terus tingkat ibadah kamu nggak ditambahin. Lah kalau kamu mati besok gimana, apa yang kamu mau bawa katanya. Udah pernah ngeliat orang mati belum gitu. Itu suka ini Mas, dalam hati saya itu, udah pernah lihat orang mati belum itu, nyaksiin itu mati ya kan, dia cuma bawa kain kafan doang kan gitu ya. Memang sih orang yang mati kata siapa nggak butuh uang katanya gitu, butuh untuk mungkin menahlilkan ya, karena untuk beli mungkin istilahnya yang buat suguhan yang tahlil, para yang tahlilnya itu. Tapi benar gitu, ketika meninggal memang tidak bawa apa-apa gitu. Kita kayaknya mati-matian nyari duit gitu ya di dunia ini, sementara ibadah istilahnya dengar azan ini, harusnya kan begitu azan, dur azan gitu langsung kita ambil air wudhu gitu. Kadang nggak, antar dulu gitu, masih masih tanggung ini pekerjaan, masih tanggung ini pekerjaan gitu. Nah itu yang suka menjadi saya tuh kayak berkecamuk dalam hati, perang gitu hati ini. Yang satu gitu membawa kemalasan gitu, tapi yang satu lagi ayo bangkit, jangan gitu. Nah itu baru buka Al-Quran itu udah malasnya luar biasa. Tapi ini kekuatan hati saya itu, ya Allah, katanya
kemalasan ini bisa dilawan gitu. Ya udah saya lawan gitu. Dan alhamdulillah perlahan-lahan bangkit lagi gitu. Nggak tahu ya apa emang ada kerja setan yang mempengaruhi jadi saya malas karena kelemahannya iman saya atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas karena saya masih yakin pertolongan Allah itu datang gitu, saya bangkit lagi gitu ya. Terus pernah ya Ramadan tahun ini yang belum lama ini, di awalan saya sudah halangan, di akhiran saya sudah halangan. Jadi otomatis karena sebenarnya kita ada target untuk minimal 2 kali hatam itu ya. Kalau 2 kali hatam saya dapat gitu ya. Jadi udah tidak puasa seminggu di awalan, otomatis sudah kepotong banyak dong gitu. Saya minta sama Allah gitu, ya Allah mampukan hamba untuk bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari gitu. Itu benar bisa, padahal sudah nggak ada tenaga gitu, karena istilahnya ada pekerjaan yang menguras tenaga saya gitu ya. Itu alhamdulillah, tapi saya mampu untuk menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu kurun 6 hari gitu ya. Nah itu karena memang saya yakin itu tadi pertolongan Allah itu akan ada gitu. Jadi ketika kita sudah yakin kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Nah itu ya pesan dari saya ya kepada sahabat yang memang mungkin belum Allah kasih hidayah untuk masuk Islam itu. Jadi jangan mengatakan Islam itu radikal, jangan mengatakan Islam itu agama pengemis gitu, karena katanya suka minta-minta gitu. Masuk dulu, pelajari dulu sebenarnya apa yang ada di dalam agama Islam itu tersendiri gitu. Kalau kita memang belum masuk, belum belajar, jadi belajarnya juga kita harus belajar sama orang-orang yang benar gitu. Jangan belajar kepada, sekarang kan banyak aliran Islam tuh banyak ya, jangan kepada alirannya yang salah gitu. Kalau udah salah ya basicnya memang bilangnya Islam, tapi pembelajaran di dalamnya itu sama dengan apa yang sudah di mindset kita, ya kita akan mengiyakan. Tapi kalau kita belajar kepada istilahnya ahli agama atau ulama tapi yang hanif ya, yang lurus, itu insya Allah kita baru nanti akan hati itu akan tersentuh untuk selalu mengkaji gitu. Oh iya ternyata Islam tuh seperti ini loh gitu. Nggak ada loh bahasa perintah untuk mengemis tuh kan. Dulu saya sering mas gitu istilahnya ngata-ngatain gitu lagi. Wong Islam kok jaluk-jaluk itu, bahasa Jawa itu minta-minta itu aneh gitu loh. Nah itu kan kalau pembangunan masjid itu suka ada infak di jalannya, keropak itu ya. Nah itu gitu. Itu karena memang karena kita bisa mengatakan itu karena kita belum masuk Islam, kita tidak paham. Tapi kalau kita sudah masuk Islam, tapi Islamnya yang hanif ya, yang lurus, bukan yang bengkok-bengkok ya. Kalau yang bengkok kan banyak. Berapa cabang mas? 94 ya? Lebih ya? Pokoknya lebih lah, kalau kata saya mah katanya 94 golongan Islam itu terpecahnya. Lebih kalau kata sekarang mah gitu. Jadi itu hati-hati. Kalau memang nih pesan saya buat para sahabat yang memang tergerak hatinya untuk masuk Islam, itu boleh deh nanti ngubungin saya. Nah, itu nanti saya arahkan ke yang lebih baik gitu. Kalaupun tidak, cari mualaf center atau apalah yang pokoknya Islamnya ini benar-benar Islam yang baik gitu. Jangan begitu kita masuk nanti malah dijadiin teroris ya gitu. Hati-hati juga gitu. Jadi jangan mentang-mentang lagi menggebu-gebu semangat pengen masuk Islam terus sembarangan cerita sama orang-orang. Nah kalau kebenaran cerita sama orang yang gak baik, kita masuk Islam sama orang yang gak baik itu ya wassalam juga gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman ngaji cerdas ya. Sahabat ngaji cerdas gitu. Itu sedikit cerita kisah saya awalan saya masuk Islam itu sampai saya masih tetap istiqomah sampai saat ini ya. Dari tahun 2000 sampai sekarang berarti saya sudah 23 tahun ya. April kemarin udah 23 tahun saya masih tetap istiqomah karena memang pijakan saya satu gitu ya, Allah gitu, tidak yang lain gitu. Kalau sudah pijakannya Allah, insya Allah gitu, tidak bercabang ya. Karena kita punya suami, kalau suami kita juga suka ke perempuan lain, otomatis kita juga cemburu. Sama dengan Allah, ketika kita sudah mengakui bahwa Allah itu esa, Allah itu tauhid ya, esa satu gitu, terus kita percaya sama Allah tapi kita masih percaya kepada yang lain. Misalnya kita mengakui adanya Allah nih, kita menyembah Allah gitu, tapi ketika hilang
dompet atau motor atau apa, kita masih ke kiai, nanyanya ke kiai gitu. Terus kata si kiai nembalin lagi, oh iya itu si A yang ngambil itu. Nah itu hati-hati, berarti kita sudah tidak mengakui keesaan Allah, karena kita percaya kepada Allah tapi percaya kepada yang lain, dan itu Allah pasti sangat cemburu gitu ya. Dan Allah paling tidak suka karena diduakan itu. Suami kita aja nggak suka diduakan, apalagi Allah ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kisah saya ini ya hanya sedikit sih, memang mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif atau apa ya istilahnya, kalau ya boleh menjadi sarana atau wasilah ya, teman-teman yang lain kalau apa istilahnya apa ya, hatinya terkutuk untuk masuk Islam itu jangan ragu gitu ya, pastikan keyakinannya terus gitu, supaya Allah juga akan kasih hidayah itu gitu ya. Mudah-mudahan kisah pendek saya ini bisa menjadi inspiratif buat ngaji cerdas ya Mas ya. Sahabat ngaji cerdas itu. Dan mohon maaf ya bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena memang kebodohan saya gitu ya, pemahaman ilmu saya yang sangat pendek gitu. Tapi kalau ada kebenaran itu memang sebenar-benarnya dari Allah. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih pengen ngajak teman-teman semua, seluruh subscriber Ngaji Cerdas dimanapun teman-teman berada, yuk kita ikut kontribusi dalam urunan biaya penyewaan gedung atau bangunan untuk kemaslahatan dakwah Ngaji Cerdas. Yang pertama, bangunan gedungnya ini berupa rumah. Manfaatnya buat apa sih, digunakan untuk apa? Yang pertama nih teman-teman sekalian, pertama untuk pembinaan mu'alaf, yang pertama. Kedua, penerimaan calon tamu mu'alaf, juga untuk penerimaan calon mu'alaf yang mau bersyahadat, karena Ngaji Cerdas kini sudah menjadi Yayasan Ngaji Cerdas. Nah, dan saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian, seluruh subscriber Ngaji Cerdas, kini Yayasan Ngaji Cerdas sudah punya program loh untuk kebutuhan dakwah, baik untuk itu yang mu'alaf maupun untuk mereka yang sudah Islam dari lahir tapi dia ingin haus akan ilmu agama Islam. Nah, contohnya pertama apa? Rumah Quran. Misalnya yang dia belum bisa baca Quran, nanti bisa baca Qurannya lancar, bahkan bisa hafal Al-Quran ya, yaitu program Rumah Quran. Program Ngaji Cerdas selanjutnya adalah pembinaan untuk para mu'alaf ataupun mu'alafah. Maksudnya gimana nih? Nah, untuk pembinaan mu'alaf terbagi menjadi dua. Yang pertama offline. Offline-nya ini bisa di satu titik tempat, misalnya di base camp Ngaji Cerdas, atau di satu tempat tertentu yang akan nanti ditentukan nanti, misalnya di Depok misalnya. Untuk offline-nya selanjutnya, selain dari tempat satu terpusat tadi, ada juga nih offline-nya secara door to door, yaitu mengirimkan semua guru-guru yang terintegrasi dengan Ngaji Cerdas nanti akan dikirimkan kepada para mu'alaf-mu'alaf yang ingin belajar ilmu agama Islam, teman-teman. Nah, itu salah satu program Ngaji Cerdas secara offline. Nah, yang cara kedua nih, cara online, yaitu adalah dengan cara aplikasi Zoom, teman-teman. Jadi teman-teman yang berada di jangkauan luar Ngaji Cerdas, misalkan dia masuk Islam mu'alaf tapi ada di luar negeri atau di kepulauan atau nggak terjangkau nih ke daerah Bogor, Depok, Tangerang segala macam ya. Nah, nanti bisa pakai Zoom, kita belajar secara intensif tentang apa itu ilmu agama Islam, tata cara beribadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nanti semuanya itu ada di program Ngaji Cerdas pembinaan mu'alaf. Ya begitu ya teman-teman, terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.